Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lion Channel. Video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan belajar atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu bagaimana kita membaca lafaz Allah. Hukum bacaan lam jalalah atau hukum bacaan lafaz Allah. Istilahnya lam jalalah, lam lafaz Allah. Lam jalalah atau lam lafaz Allah, hukum bacaannya ada dua cara. Sekali lagi, hukum lafaz Allah atau lam jalalah, hukum bacaannya ada dua, yaitu pertama dengan istilah bacaan tafhim atau dikenal dengan bacaan tebal. Apa ketentuannya? Bila mana lafaz Allah, bila mana lamul jalalah berada sesudah huruf yang berharkat patah atau huruf yang berharkat dhammah. Ingat ya, para sahabat Lion Channel dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kaula muda, dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa cara membaca Al-Quran itu atau cara membaca lafaz Allah itu, lamul jalalah itu ada dua cara. Satu dengan bacaan tafhim atau bacaan tebal. Di mana harus dibaca tebal? Tadi disebutkan bila mana lamul jalalah berada sesudah huruf yang berharkat patah atau huruf yang berharkat dhammah. Contohnya wallahu. Ya, wallahu. Tadi kan ketentuannya bila mana lamul jalalah berada sesudah huruf yang berharkat patah. Nah, di lafaz wallahu, sebelum lafaz Allah itu, sebelum lamul jalalah itu, ada yang namanya huruf wawu berbaris fathah. Berbaris patah. Nah, ini harus dibaca tafhim wallahu. Atau saudara-saudara sekalian ketika membaca lafaz Allahu. Ketika kita sholat, setiap pindah gerakan ada kalimat Allahu Akbar. Nah, Allahnya itu harus dibaca tafhim, ya, harus dibaca tebal. Jadi, dimanapun kita mendapati lamul jalalah atau mendapati lafaz Allah yang sebelumnya berada huruf berbaris patah atau dhammah, itu wajib dibaca tebal, yaitu seperti contoh lafaz Allahu, wallahu, qalullahumma. Ada kalimat qalullahumma, qalu, mereka berkata Allahumma, jangan Allahumma, tapi Allahumma. Kemudian juga ada kalimat insyaallah, Allah, insyaallah. Kalimat-kalimat itu harus dibaca, lafzul jalalahnya harus dibaca tafhim, dibaca tebal. Masya Allah, la ilaha
ilaha illallah. Khatamallah, khatamallah, khatamallah. La ilaha illallah. Allahumma wallah. Innallah. Allah. Nah, itu wajib ketika lamul jalalah yang sebelumnya ada baris atau ada huruf, ada huruf berharkat atau berbaris patah, wajib dibaca tebal, wajib dibaca tafhim. Nah, itu satu. Yang kedua, sahabat Layan Channel dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kaula muda, pencinta Quran, bahwa yang kedua adalah dengan metode, dengan cara tarkik. Tarkik itu adalah lawan dari tafhim. Apa? Yaitu cara membaca lamul jalalah dengan dibaca tipis. Ya. Ketentuannya bila mana lamul jalalah, bila mana lafaz Allah berada sesudah huruf yang berharkat, yang berbaris kasrah. Sekali lagi, lamul jalalah atau lafaz Allah harus dibaca tarkik atau tipis. Ketentuannya bila mana lamul jalalah itu, bila mana lafaz Allah itu berada sesudah huruf yang berbaris, yang berharkat kasrah. Itu. Nah, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar atau mungkin sering mendengar atau kita sendiri yang membaca lafaz Allah itu kan yang harusnya tebal malah dibaca tipis, yang harusnya tafhim malah dibaca tarkik karena mungkin alasannya belum paham, belum mengetahui atau belum tahu dan lain sebagainya. Nah, ketika video ini hadir, semoga mengingatkan pada yang sudah belajar, kemudian memberitahu kepada orang yang belum tahu. Intinya dengan hadirnya channel ini mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan keilmuan kita dalam rangka usaha ikhtiar membaca Quran dengan baik dan benar, ya. Nah, contohnya misalkan apa? Ketika lamul jalalah atau lafaz Allah harus dibaca tipis, harus dibaca tarkik. Nah, ini sangat sering kita baca. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya itu sering kita ucapkan, ya. Setiap kita hendak melakukan pekerjaan yang baik-baik, dianjurkan minimal kita membaca Bismillah. Nah, Bismillah ini jangan dibaca Bismillah, jangan, tapi harus dibaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, dibaca tarkik lah, ya. Bismillah. Gitu. Yang kedua, ada contoh yarfa'illah. Yarfa'illah. Yarfa'illah, jangan dibaca yarfa'illah, tapi harus dibaca yarfa'illah. Harus dibaca tipis, harus dibaca tarkik. Ya, contoh yang lain, ala rasulillah, ala rasulillah, ala rasulillah. Nah, sekali lagi, baca atau cara membaca lamul jalalah atau lafaz Allah dengan cara tarkik atau tipis. Ketentuannya bila mana lamul jalalah atau bila mana lafaz Allah itu, ya, berada sesudah huruf yang berbaris, yang berharakat kasrah. Di Bismillah sebelum lafaz Allah itu ada huruf mim yang berbaris kasrah. Di Yarfa'illah ada huruf ain yang berbaris kasrah.
di ala Rasulillah ada huruf lam yang berbaris kasroh. Nah, ini wajib lafaz Allah lamul jalalah dibaca tarkik. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ketika kita membaca Al-Quran atau membaca sholawat atau membaca hadis dan membaca kalimat-kalimat Arab yang lainnya. Semoga dengan pembahasan lamul jalalah ini kita lebih paham bahwa tidak sembarangan membaca kata Allah, ada tafhim, ada tarkik. Artinya ada dibaca tebal dan dibaca tipis sesuai dengan ketentuan yang barusan diterangkan. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati video ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.